Sebaliknya, jika seorang mengidolakan seorang artis, bintang olahraga atau semacamnya, kemudian terbukti sang idola itu non-muslim dan bergaya hidup bebas, suka maksiat sehingga masuk neraka, maka bisa jadi penggemarnya pun akan masuk neraka bersama idolanya tersebut. Naudzubillah min dzalik. Masyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Di mana amalia tersebut hendaklah selalu kita dasari dengan ilmu pengetahuan dan keikhlasan. Sebab hanya amaliah yang didasari dengan ilmu pengetahuan dan keikhlasan sajalah yang pasti diterima dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin wa zumratal mu'minin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah diberi kekuatan taat oleh Allah Subhanahu wa taala selama menjalankan bulan suci Ramadan tahun ini, sehingga tidak terasa kita telah sampai kepada fase yang terakhir dari bulan suci Ramadan, yakni fase pembebasan dari api neraka, yakni itqum minan nar. Lalu, agar terbebas dari api neraka, tentunya dibutuhkan beberapa langkah yang harus kita lakukan dengan penuh kesungguhan dan keistiqomahan. Dalam banyak petunjuk hadis, kita akan menemukan bahwa Nabi Muhammad SAW telah memberikan tuntunan kepada umatnya agar terbebas dari azab kubur dan azab api neraka. Antara lain, pertama, dengan banyak bersedekah. Mengenai manfaat sedekah saat memasuki alam barzah, dijelaskan dalam hadis Yazid bin Abu Hubaib dari Mursid bin Abdullah Al-Yazabi radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Inna shadaqata la tudfi'u an ahliha harral kubur, wa innama yastadilul mu'minu yaumal qiyamah fi dhilli shadaqatih." Rawahu Tabrani wal Baihaqi. Sesungguhnya sedekah itu benar-benar akan memadamkan panasnya kuburan bagi penghuninya, dan bahwasanya seorang mukmin akan berlindung dari panasnya hari kiamat pada payung sedekahnya. Hadis riwayat At-Tabrani dan Imam Al-Baihaqi. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda pula, "Ittaqun nara walau bisyikki tamratin. Faman lam yajid fa bikalimatin thayyibah." Rawahul Bukhari wa Muslim. Takutlah kalian akan api neraka, meskipun hanya dengan bersedekah sepotong biji kurma. Barang siapa yang tidak mampu bersedekah dengan hal itu, maka bisa diganti dengan ucapan yang baik. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Amalan yang kedua adalah dengan membaca surat Al-Mulk sebelum tidur. Sempatkanlah hadirin sekalian untuk membaca surat Al-Mulk atau Tabarok sebelum kita tidur untuk keselamatan, keamanan dan kebahagiaan kita saat di alam kubur nanti. Ditegaskan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Inna suratan fil Qur'ani salasuna ayatan syafa'at li rajulin hatta ghufiralah wa hiya tabarakalladzi biyadil mulk." Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa Abu Daud wa Nasai wa Ibnu Majah. Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya di dalam Al-Quran ada suatu surat yang berisi 30 ayat yang dapat menolong atau mensyafaati seseorang hingga dia diampuni dosa-dosanya, yakni surat Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadil mulk. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi, Abu Daud, An-Nasai dan Ibnu Majah. Yang ketiga amalannya adalah membaca doa sebagai berikut setiap selesai salat subuh dan salat maghrib, yaitu Allahumma ajirni minan nar sebanyak 7 kali. Ya Allah, selamatkanlah aku dari api neraka. Doa penting ini diambil dari keterangan hadis riwayat Abu Daud, yaitu an Muslim bin Haris At-Tamimi as-sahabi radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna asara ilahi faqala idan sarabta minna salatil maghrib faqul Allahumma ajirni minan nar sab'a marrat fa innaka idza qulta dzalika tsumma mutta min lailatika kutiba laka jiwarun minha.
Fa idza shalaita subha faqul kadzalik fa innaka in mutta min yaumika kutiba laka jawarun minka. Rawahu Abu Daud. Dari Muslim Al-Haris At-Tamimi As-Sahabi radhiyallahu an, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, beliau membisikkan kepada Muslim seraya bersabda, jika engkau selesai menjalankan salat maghrib, ucapkanlah Allahumma ajirni minan nar sebanyak 7 kali. Maka sungguhnya jika engkau mengucapkan doa itu dan kau mati pada malam tersebut, maka ditetapkanlah bagimu selamat dari neraka. Begitu juga ketika kau selesai menjalankan salat subuh, maka ucapkanlah doa itu sebanyak 7 kali pula. Maka jika engkau mati pada siang harinya, niscaya akan ditetapkan bagimu selamat pula dari api neraka. Hadis riwayat Abu Daud. Masyiral muslimin wa zumratal mu'minin yang semoga diri di Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang keempat adalah menjauhkan diri dari perbuatan zalim yang akan menyebabkan bangkrutnya amal kita di akhirat. Perbuatan zalim yang menyakiti baik secara fisik, mental maupun hati seseorang sangatlah keji dan tidak berperi kemanusiaan. Jiwa kasih sayang yang telah hilang dari hati seseorang membuatnya tega melakukan penganiayaan, penghinaan, eksploitasi dan pengrusakan terhadap sama manusia, hewan maupun lingkungan. Karena itu kezaliman sekecil apapun sangat dibenci oleh Allah, Rasulullah dan semua manusia. Pelakunya akan merugi di dunia maupun di akhirat. Semasa di dunia saja, ia akan terancam oleh balasan kezaliman dari pihak manapun. Bahkan bisa mengundang azab Allah, sebagaimana yang telah terjadi pada umat-umat terdahulu. Lebih parahnya lagi, nanti di akhirat ia akan menjadi orang yang bangkrut amalnya, karena ludes dibagi-bagikan kepada pihak yang pernah dizaliminya sewaktu di dunia. Seandainya pahala kebaikannya itu sudah habis, tapi masih ada yang menuntut atas kezalimannya, maka keburukan penuntut itu bakal dicampakkan kepada penzalimnya, sehingga sangat pantas untuk segera dilemparkan ke dalam api neraka. Wal'iyadu billah. Rasulullah SAW pernah menjelaskan hal ini dalam sebuah sabdanya. Atadruna minal muflis? Qalu al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'. Faqala innal muflisa min ummati mayyati bisalatin wa siyamin wa zakatin wa yati qad syattama hada wa qadafa hada wa akala mal hada wa safaka dama hada wa daraba hada wa yuta hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi fa in faniyat hasanatuh qabla ayyuqda ma alaihi ukhidha min khatayahum faturihat alaihi summa turiha finnar. Naudzubillah. Tahukah kamu siapakah orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut di kalangan kami adalah orang yang tidak memiliki dirham ataupun harta benda. Maka Nabi SAW bersabda, sungguhnya orang yang bangkrut itu adalah golongan umatku yang mana dia membawa pahala solat, puasa, dan zakat. Tapi dia di dunia pernah mencaci maki si fulan, menuduh zina kepada si fulan, memakan harta si fulan tanpa hak, menumpahkan darah si fulan, memukul si fulan. Lalu diberikanlah kebaikannya kepada orang yang telah dianiayanya itu. Apabila keburukannya itu sudah selesai, sebelum semuanya ditebus segala kesalahannya itu, maka diambillah kesalahan-kesalahan orang yang telah disakitinya atau yang telah dirugikannya, lalu dicampakkanlah ia ke dalam api neraka. Naudzubillah min dzalik. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima adalah banyak membaca Al-Quran. Al-Quran sebagai imam sekaligus pedoman hidup umat Islam harus senantiasa dibaca setiap hari. Jangan sampai sehari pun kita tidak membaca Al-Quran. Bacalah Al-Quran minimal 50 ayat per hari agar tidak digolongkan kepada orang-orang yang lalai. Sebab nanti di akhirat ia akan menjadi penolong kita. Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran oleh kalian semua, karena sungguhnya ia akan menjadi pensyafaat atau penolong di hari kiamat bagi siapa yang membacanya. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, yang keenam adalah bergaul dengan orang-orang alim dan soleh yang bisa menjadi penolong atau pensyafaat bagi kita nanti di akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah,
Ternyata bukan hanya Rasulullah SAW yang bisa memberi syafaat atau pertolongan di akhirat saja, tapi juga para ulama soleh dan pertemanan yang didasari kebaikan karena Allah bisa pula menjadi penolong kita kelak di akhirat. Nabi Muhammad SAW menjelaskan, ahlul ma'rufi fid dunya, ahlul ma'rufi fil akhirah. Rawahu Tabrani. Ahli kebaikan, yakni orang soleh dan penolong sesama di dunia, akan menjadi ahli kebaikan pula yang bisa memberikan pertolongan atau syafaat di akhirat. Hadis riwayat At-Tabrani. Itu juga dalam hadis lain Nabi menjelaskan, al-mar'u ma'aman ahab, rawahu Muslim. Seorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Jika sewaktu di dunianya cinta atau mahabbah kepada seorang ulama yang soleh, sering menimba ilmu, ngalap berkah atau tabarukan, beribadah dan bercengkrama bareng mereka, sampai kenal dekat, bahkan ikut berkhidmah, melayani kebutuhan mereka, maka ketika mereka masuk surga, otomatis kita pun akan ikut masuk pula ke surga bersama mereka. Seandainya kita tersandung oleh suatu kesulitan di akhirat, niscaya mereka bisa menolong atau memberi syafaat kepada kita. Begitu pula yang berteman karena Allah, saling mengingatkan serta tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Niscaya kelak teman soleh yang ahli surga itu akan bisa menjadi penolong kita di akhirat, dapat mengeluarkan sahabatnya dari api neraka. Ini menjadi dalil sahih bahwa ulama atau teman yang soleh bisa menjadi penolong atau pensyafaat bagi siapa saja nanti di akhirat. Sebaliknya, jika seorang mengidolakan seorang artis, bintang olahraga atau semacamnya, kemudian terbukti sang idola itu non-muslim dan bergaya hidup bebas, suka maksiat sehingga masuk neraka, maka bisa jadi penggemarnya pun akan masuk neraka bersama idolanya tersebut. Naudzubillah min dzalik. Hasan Al-Basri, seorang tokoh ternama dari kalangan tabi'in, ia pernah berkata, istaghsiru minal astiqa'il mu'minin fa innahum syafa'atan yaumal qiyamah. Perbanyaklah berteman dengan orang-orang yang beriman dengan ilmu dan amal soleh, sungguhnya mereka bisa menjadi penolong di hari kiamat.